Ya. Oke, kita start sekarang ya. Dokter Vika udah siap ya? Ibu Ika siap ya? Oke, we can start, Dr. Jeremy. Oke. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti. Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara kesayangan sahabat dokter. Kita dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali satu sama lain. Kiranya Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kami juga ikut mendoakan bagi kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan sempurnakan kesehatannya seperti sedia kala, hingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kita juga mendoakan untuk negara kita Indonesia, supaya COVID-19, COVID-19 bisa cepat berlalu dari negara ini, dan negara ini tetap di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kiranya program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun rundown acara hari ini adalah pembuka acara oleh pembawa acara yaitu saya sendiri, dengan salam pembuka oleh host, pengenalan diri oleh Dr. Jeremy Cho, dan dilanjutkan presentasi juga oleh Dr. Jeremy Cho selama 25 menit, dan sesi tanya jawab selama 30-40 menit. Adapun mekanismenya tanya jawab dengan mengangkat tangan dan menanya kepada narasumbernya. Jadi setiap partisipan bertanya pertanyaan saja, mengingat waktu. Apabila ada yang ingin bertanya, nanti akan saya cantumkan di chat. Bisa bertanya di WA saya akan sampaikan ke Dr. Jeremy. Pertama-tama kami dari SOS Global Ministry mengucapkan selamat sore dan berterima kasih kepada yang terkasih Dr. Jeremy Cho dari AHVC Singapura. Beliau praktek di Mount Elizabeth Hospital, Grand Eagles Hospital Singapura, dan dokter kesayangan kita Dr. Vika Adianto Laksono dari RCCC Semanggi, Jakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi di event sore ini. Kiranya sharing informasi ini bisa menambah bagi kita semua. Adapun topiknya adalah pengaruh COVID-19 bagi pasien jantung. Hai Dr. Jeremy, good afternoon and nice to meet you. Ya. Hai, lupa kami juga tak lupa kami juga ucapkan selamat sore dan salam kasih kepada partisipan yang partisipasi dalam acara Sahabat Dokter di sore hari ini melalui Zoom, FB Live, maupun seluruh pendengar setia Sahabat Dokter di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat sore kepada Ibu Ika yang selalu mensupport Sahabat Dokter sampai hari ini, dan tim Radio Foster yang selalu juga beriringan bersama kami. Selamat sore kepada Bapak Yasin, Ibu Yahya, dan tim IT yang telah membantu untuk melancarkan kesehatan, yaitu Sahabat Dokter di sore hari ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, maka tanpa menunggu waktu yang lama, kita persilakan yang terhormat Dr. Jeremy Cho dari Singapura dan Dr. Vika Adianto Laksmono dari Jakarta untuk memberikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, it's time to start for presentation, Dr. Cho. Okay. Ya, please start and give the presentation. Okay. Okay. Selamat siang. I think you all can see my slides, right? Yes, we can see your slide. Yes. Okay. Selamat siang
Bapak dan Ibu-Ibu, saya Dr. Jeremy Chow dari Singapura. Saya cakap sikit bahasa, so I think for the presentation, I will speak in English and Dr. Vika will help me to do translation. Today, my talk is my pleasure, Dr. Jeremy. Yeah, thank you. Today, my talk is on COVID-19 dan jantung. So I'm going to talk about the heart and in COVID-19. Okay, I'll start by just saying that I come from a team of cardiologists in private practice in Singapore. In my team, they're altogether 7 specialists. So, jadi Dr. Jeremy Chow ini adalah seorang kardiologis ahli jantung dan dia itu tidak sendirian saat dia berpraktek, dia itu membentuk sebuah tim. In my team from AHVC, we have 2 heart failure specialists, 3 interventional cardiologists. I'm the electrical cardiologist, and we have 1 imaging specialist. Jadi dalam tim ini kita memiliki beberapa spesialisasi, ada 2 dokter yang berspesialisasi pada keahlian gagal jantung. Kita juga punya kardiologi intervensi, jadi yang melakukan tindakan, dan juga ada yang melakukan elektrofisiologis atau tindakan elektrofisiologi, dan juga ada yang memiliki pencitraan jantung. And this year, Dr. Ega, this gentleman in the bottom, has joined us, and he specializes in doing TAVI, mitral clip. That means we can fix all those valves without having to do open heart surgery. Dan baru-baru ini kita kedatangan seorang tim baru, seorang gentleman bernama Dr. Edgar Tai. Beliau adalah ahli intervensi, kardiologis intervensi yang berhubungan dengan katup jantung. Jadi misalnya TAVI, jadi kita tidak beroperasi lagi untuk memperbaiki katup jantung. So in our services, we obviously see patients for all different kinds of heart problems, from coronary problem, structural heart problem, congenital heart rhythm. We also see patients after bypass operation, but we also look after patients after cancer treatment, and we also look at patients with stroke and try to prevent stroke using different cardiology intervention. And also we look at women with who are pregnant or after pregnancy's heart problems. So these are our field of services. Jadi apa yang kita layani dan apa yang kita tangani tentu saja masalah-masalah jantung, seperti misalnya masalah jantung koroner, atau misalnya ada masalah dari bentuk dari jantung dan kelainan jantung lainnya, misalnya juga pasca pembedahan jantung. Tapi kita juga menangani kasus-kasus lainnya yang cukup unik, misalnya seperti kasus-kasus pasien-pasien kanker yang mengalami masalah jantung, atau juga pasien-pasien yang mengalami stroke atau masalah saraf-saraf lainnya dan berhubungan dengan jantung. Dan juga kita melihat kasus-kasus obstetri ginekologi, wanita-wanita hamil yang memiliki masalah jantung juga. Okay, so today I will want to just share 4 important information about COVID. Number 1, I will talk about how the infection occurs in normal people. What are the complications, especially heart complication, jantung complication. A lot of patients, including some of the people who are attending today, will ask whether I'm a heart patient, can I get vaccination? And lastly, I will answer this very important question, is it effective, is it safe? So I think I will share some international as well as local experience. Oke, jadi kita akan membahas tentang 4 hal hari ini, terutama tentang masalah COVID dan jantung. Pertama, saya akan membahas mengenai COVID-19, mengenai apa itu COVID-19 dan tahap-tahap dari penyakit COVID-19. Dan yang kedua adalah masalah COVID-19 yang berhubungan dengan jantung, komplikasi COVID-19 yang berhubungan dengan jantung. Dan yang ketiga adalah pasti banyak bertanya semua orang di sini, kalau saya ini punya sakit jantung, boleh nggak sih saya divaksinasi? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah apa? Dan saya akan bahas tentang efficacy atau misalnya efektivitas dari vaksin COVID ini. Apakah ini efektif dan juga apakah ini aman? Okay, so first data I want to show you is that, you know, if you look at, this is from America, flu, the common flu from 2010 to 2019. All these little small blue squares tells us how many people die every year from flu. They are generally less than 60 to 70,000 per year. But if you add up all this number of people who died from flu, it is still less than 1 year from COVID-19. Nah, ini adalah sedikit data mengenai tingkat kematian dari penyakit flu dan COVID-19 di Amerika. Kita bisa melihat bahwa ini adalah data kematian dari tahun ke tahun untuk kematian karena penyakit flu di Amerika. Kita lihat di angka tahun 2010 sampai 2019, kurang lebih angka itu ya 50
sampai 60.000, sedikit banyak, sedikit kurang. Namun kita bisa melihat bahwa di total saja 2010 sampai 2019, dibandingkan dengan tingkat kematian dari COVID-19 selama 1 tahun ini, jauh lebih banyak tingkat kematian karena COVID-19. So COVID-19 is like flu, but it's a very serious flu. Jadi singkatnya apa? COVID-19 itu seperti flu, tapi flu yang sangat-sangat serius. So as of last week, if we look at the data in the world, total number of deaths from COVID-19 is already 4 million, and infection case is already more than 180 million in the world. Jadi kita bisa melihat kalau data minggu lalu kurang lebih total kematian karena COVID-19 itu sampai mencapai 4 juta, dan total kasus-kasus dan konfirmasi untuk COVID-19 itu mencapai 189 juta. And this is probably the most severe pandemic, even more severe than the Spanish flu virus in the 1900s. Dan saya bisa mengatakan bahwa pandemi ini merupakan salah satu pandemi paling serius yang dihadapi umat manusia, bahkan lebih parah dibandingkan pandemi flu Spanyol yang dialami di tahun 1918. Okay, infection for COVID, there are usually 3 stages. The first stage is usually a very, very mild infection like flu. You may catch a flu, running nose, sore throat, and then body pain, fever, but 80% will recover. And then when you go to the second stage, some patients will then get pneumonia or lung infection. And usually when this happens, the oxygen level will drop and they will need to go to the hospital and maybe go into ICU. Oke, jadi kurang lebih dari COVID-19 ini memiliki 3 tahapan ya. Jadi tahapan pertama adalah tahapan yang paling awal, biasanya itu seperti kayak flu biasa. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang ini, ya batuk pilek, ingusan, tenggorokan sakit, dan biasanya pada kebanyakan kasus COVID-19 80% akan selesai dari fase 1. Nah, ada beberapa orang juga itu akan lanjut ke fase 2, di mana nanti COVID-19 ini akan menyerang paru-paru, di mana nanti tanda-tanda dan gejalanya ditandai dengan pneumonia pada paru. Apa yang terjadi? Oksigennya turun, dan saat oksigennya turun ini perlu ke rumah sakit dan mungkin harus sampai dirawat di ICU. So from the picture, usually the first stage can last for a few days. They will have the infection, flu, the blood test will show a little bit of abnormality, but if the condition doesn't recover, then the patient will go into second stage, and then you will have pneumonia, like what Dr. Vika already said. Usually down here, the X-ray will be abnormal. And after 10 days, that's when a lot of inflammation will set in. And when the inflammation set in, that is when a lot of the heart complications will occur. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini ya, bagi kebanyakan pada kasus COVID-19 itu fase pertama adalah fase virus, di mana nanti akan jadi kalau dicek darah, mungkin akan ada sedikit sel darah putihnya akan ada yang turun. Nah, pada beberapa orang yang tidak bisa selesai pada fase pertama ini, dia akan lanjut ke fase kedua, di mana terjadi pneumonia, di mana itu akan menyerang paru-paru, di mana nanti pada saat kita ronsen atau kita melakukan pencitraan pada dada, itu akan terjadi gambaran-gambaran yang tidak baik. Nah, setelah fase kedua ini, kalau pada fase kedua ini keluhannya tidak membaik atau malah menjadi berlanjut, dia akan menjadi masuk ke fase peradangan. Nah, fase peradangan inilah di mana terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat fatal dan sangat berat terhadap pada kasus COVID-19, terutama pada kasus-kasus jantung. So usually in Singapore, when we first started, we always tell patients the first time when COVID happened last year, after 5 days, you go back and rest. If you're not better, come back and see the doctor, because after 5 days, if you don't recover from the COVID-19 flu, then you might be going into the lung infection stage. Nah, jadi biasanya apa yang kita lakukan di Singapura, jadi biasanya kalau bisa orang kena COVID-19, apa yang kita edukasi ke orang-orang adalah, udah coba istirahat aja dulu di rumah selama 5 hari, tapi kalau selama 5 hari tidak ada perbaikan, baiknya nanti langsung kembali lagi ke dokter. Karena kalau harus kembali ke dokter, mungkin akan masuk ke fase 2, di mana mungkin kita harus melakukan tindakan tambahan. So what are the common heart complaints when someone has COVID-19? Usually they may complain of chest pain. And if they complain of chest pain, then as a doctor, you have to think about heart attack, you have to think about heart inflammation like myocarditis, pericarditis, or even blood clot, which can cause pulmonary blood clot in the lungs, called pulmonary embolism. Biasanya pada kasus COVID-19, kalau misalnya terjadi keluhan nyeri dada, kita harus berpikir dong,
Kenapa, apa sih keluhan dari nyeri dada yang terjadi pada pasien COVID-19? Biasanya kita akan berpikir nomor satu mungkin apakah ada serangan jantung ya. Serangan jantung nomor satu. Yang kedua, apakah mungkin ada peradangan pada jantung, misalnya terjadi pada kasus miokarditis atau perikarditis. Atau yang ketiga, atau malah terjadi penggumpalan darah, di mana bisa terjadi penggumpalan darah di paru-paru menjadi emboli paru. Or sometimes they will complain that they have cepat-cepat on the jantung, that means the heartbeat very fast. And usually the most common thing is sinus tachycardia during COVID-19. But sometimes we also see a lot of extra systole, like this patient here got a lot of extra systole, a lot of beats. And later on, I will share one patient who has got atrial fibrillation. And very rarely they get ventricular abnormality, ventricular arrhythmia, and can predispose to sudden death. Dan pada kasus COVID-19 juga tidak hanya pada keluhan nyeri dada, kita juga kadang-kadang juga menemukan kasusnya itu deg-degan, orangnya merasa berdebar-debar. Nah, biasanya pada kebanyakan kasus itu biasanya terjadi sinus takikardia, jadi cepatnya normal, cuma nadinya bertambah. Tapi terkadang juga bisa ada beberapa kasus itu terjadi namanya itu extrasystole, di mana jantungnya itu berdetak tapi tidak sesuai dengan ritme. Jadi kita bisa lihat di sini yang garis-garis atas itu nambahnya banyak sekali. Nah, pada beberapa kasus sedikit juga itu bisa terjadi namanya fibrilasi atrium, di mana jantungnya berdetak dengan tidak sangat beraturan, dan juga bisa terjadi juga aritmia ventrikular yang bisa menyebabkan kematian. And sometimes they will of course always present with difficulty breathing, we call it breathlessness or dyspnea. And in COVID-19 patients, we have to worry about first pneumonia, number 2 heart failure. And then number 3, sometimes this water accumulates around the pericardium and cause pericardial effusion. These are the things that we always have to look out for. Nah, jadi terkadang juga paling banyak kasus dari COVID-19 itu akan melakukan sesak napas. Nah, penyebab sesak napas pada COVID-19 itu sebenarnya paling banyak bermacam-macam. Tapi paling nomor satu yang kita harus tentukan adalah apakah ini terjadi pneumonia COVID. Jadi kita bisa lihat gambaran parunya. Atau yang kedua, bisa terjadi gagal jantung. Jadi air akan kembali ke paru-paru jadi bikin sesak jantung. Atau yang ketiga, mungkin ada beberapa kasus di mana terjadi penumpukan cairan di antara lapisan jantung. Menjadi efusi perikard, jadi membuat sesak napas. So if you look at the X-ray down here, this is a normal X-ray of a patient. In COVID-19, the X-ray is usually very, very angry. Both sides of the X-rays are very full of infection. This is a different X-ray from another patient who has got a viral pneumonia, but compared to COVID-19, it is usually a lot less infection on the X-ray. Nah, kita bisa melihat ya di sini gambaran X-ray pasien-pasien yang mengalami beberapa kasus infeksi. Yang paling atas kiri itu adalah kasus-kasus normal, yang paling bawah kanan adalah kasus pneumonia karena COVID-19. Kita bisa melihat ya, banyak sekali gambaran putih-putihnya itu di gambaran paru-parunya, dan yang sebelah kiri itu dibandingkan dengan kasus pneumonia terhadap virus lainnya. Putih-putihnya tidak sebanyak dengan kasus pneumonia pada COVID-19. So what are the common cardiac complications? So the more common cardiac complications of COVID-19 infection are actually 3 to 4 things. Number 1, you can get a heart attack. Number 2, you can get some form of heart muscle inflammation called myocarditis. Very commonly, you'll get some palpitation or arrhythmia. And very, very unfortunately, sometimes you can get blood clot. And if the blood clot goes to the lungs, you get a pulmonary embolism. If the blood clot goes to the brain, then you can get a stroke. Nah, ini masalah yang terjadi biasanya pada pasien COVID-19 yang berhubungan dengan jantung. Kurang lebih itu ada 4 hal yang bisa terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang berhubungan dengan jantungnya. 1, bisa terjadi serangan jantung. Yang kedua, bisa terjadi kerusakan pada struktur jantungnya, jadi radang pada jantung. Yang ketiga, kita bisa terjadi masalah denyut-denyut jantung, aritmia, dan yang keempat yang paling sering juga terjadi juga adalah terjadi penyumbatan, jadi gumpalan darah. Dan gumpalan darah itu bisa misalnya masuk ke paru-paru, akan menjadi emboli paru, dan kalau itu sampai masuk ke otak, akan terjadi stroke. So the most common is still arrhythmia, followed by blood clot and heart muscle injury. Dan yang paling banyak ditemukan pada kasus-kasus COVID-19 adalah kasus-kasus aritmia, masalah denyut jantung, yang kedua adalah masalah gumpalan darah, dan yang ketiga adalah masalah peradangan jantung. We don't really know how COVID actually caused all these problems initially, but now we do know because the virus itself can actually get attached to some of the receptors in the heart and cause direct damage. Or sometimes the virus itself causes a lot of immune reaction, and the immune reaction is the one that caused the damage. Nah, awalnya kita tidak tahu nih gimana caranya COVID-19 ini merusak jantung, tapi sekarang kita sudah mengetahui caranya.
Dia COVID-19 ini merusak jantung dengan dua cara. Satu dengan selnya sendiri, dengan virusnya sendiri merusak jantungnya, bisa langsung menempel ke jantung dan merusak jantungnya. Dan yang kedua apa? Karena virusnya itu menempel ke jantung, dia akan menimbulkan respons atau reaksi imun yang sangat berat, di mana nanti imun-imun ini tidak hanya merusak virusnya, tapi juga ikut merusak sel-sel jantung. So I think a lot of patients actually ask me and my own team whether I'm your heart patient, I have got stent, I've got ring, I've got bypass, my heart is very weak, can I go for vaccination? Nah, banyak yang bertanya kepada saya, dan tidak hanya pada saya dan juga pada tim saya ini pasien jantung, habis pasang ring, jantungnya lemah, jantungnya debar-debar, aman nggak sih dok sebenarnya kalau saya untuk divaksin? So I think a lot of times when this vaccination program was started, a lot of people say, oh, okay, I think I'm very young. COVID-19 affects only the older people, 60 years old. Therefore, I don't need to go for vaccination. But after 1.5 years, we all know that this is not going to suddenly stop. And this pandemic is going to become endemic. That means we have it in Singapore, you can have it in Indonesia. So we are all going to be at risk of the infection. So COVID-19 does not only affect the old people. Jadi pada saat awal pandemi ini banyak yang berpikir kayak ini kayak itu masalah pasien-pasien yang apa tuh COVID-19 yang hanya berdampak pada pasien-pasien tua. Tapi kita juga tahu ya, jadi yang muda jadi mungkin ya udahlah risikonya rendah. Tapi kita tahu ya bahwa pandemi ini belum selesai juga sampai 1,5 tahun, bahkan mungkin akan menjadi endemi. Jadi penyakit yang mudah ditemui juga bersama dengan kita bersama. Mungkin bisa di Singapura ketemu dan Indonesia ketemu. Jadi pada saat ini semuanya bisa berisiko terkena COVID-19. So if you look at this piece of data that I managed to find back in May, this is really two months back. Right now, I think in Southeast Asia, we are seeing a lot more cases coming up in both Indonesia, Philippines, and Malaysia. Singapore number of cases is still high. It's not as high as currently, but we are still seeing new cases every day. So it is not a condition or not a situation where we can stop. Nah, ini memang angka dari kurang lebih 2 bulan lalu, tapi mungkin sekarang sudah jauh lebih berbeda lagi. Kita bisa melihat bahwa angkanya untuk di Asia Tenggara itu masih sangat tinggi, apalagi di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia itu juga masih tinggi. Nah, kasus di Singapura sendiri memang tidak sebanyak dengan tetangga-tetangganya, tapi kita tetap menemukan banyak kasus-kasus baru setiap harinya, ada 1 atau 2. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita tidak boleh lengah untuk menangani pandemi ini atau menghadapi penyakit ini. And if you look at all the different age group for all those people who are in the hospital, unfortunately for our senior patients, the older they are, the higher their risk of requiring to go to the hospital. So, just like right now, I think Indonesia is under some lockdown so that you can all stay safe, stay at home, use masks when you go to public places, keep your hands clean. These are the same advice that we have been saying over the last 1.5 years. Jadi memang sayangnya pada kasus-kasus seperti ini, kasus COVID-19, memang kasus ini akan berdampak lebih berat pada pasien-pasien lebih tua. Jadi pasien-pasien lebih tua itu akan berisiko menjadi sampai harus dirawat di rumah sakit, dan kita juga bisa lihat ya, di Indonesia juga sudah melakukan beberapa jenis pembatasan pergerakan supaya itu bisa membatasi pergerakan. Jadi kita bisa banyak orang disuruh kerja di rumah dan juga membatasi pergerakan supaya kita bisa menekan angka kasusnya. And if you look at the death rate, so unfortunately, the death rate also starts to go up after the age of 60 years old. So it is true that 60 years old and above, not only are they at higher risk of going to the hospital, but they are also have a higher risk of dying from COVID-19. Nah, ini memang kita juga melihat angkanya bahwa tingkat kematiannya itu akan langsung meningkat secara drastis setelah usia 60 tahun. Jadi tidak hanya setelah usia 60 tahun untuk pasien-pasien akan berisiko masuk ke rumah sakit, tapi dia juga akan berisiko untuk meninggal jauh lebih tinggi. But if you look at this chart, you can see that those who are 50 to 59, 40 to 49, even the young patients, there are still a lot of patients who can catch COVID-19, but fortunately for them, their mortality rate is all very, very low. Dan kita bisa melihat ya bahwa untuk bahkan pada usia-usia yang lebih muda juga, 50-59, 40-49 atau di bawah 29, mereka juga masih bisa kena COVID-19 juga, tapi memang tingkat kematian itu jauh lebih rendah. So it affects everybody. There is no such thing as you will catch and I will not catch. So everyone is at risk as long as we are not vaccinated. Jadi kita bisa melihat ya bahwa semua itu beresiko. Jadi tidak ada yang namanya itu, saya nggak beresiko, kamu nggak beresiko, saya lebih beresiko, kamu nggak beresiko. Jadi semua itu dianggap tidak aman sampai kita semua divaksinasi.
Okay, so in Singapore, when we started the vaccination this year in February, a lot of patients, a lot of people ask a lot of questions. So the Singapore Heart Foundation, together with the heart specialists in Singapore, we come out with some advisory. So in this advisory, which you can find from our website, the Singapore Heart Foundation website, there can be questions like, can a heart patient with low heart rate, low heart function, less than 50% be vaccinated? The answer is yes. I'm taking a lot of different OBAT for 10C, for cholesterol. Can I be vaccinated? The answer is yes. So there is no contraindications for vaccination in all our heart patients. Jadi pada saat awal-awal vaksinasi ini dimulai di Singapura, kita dari ahli jantung dan juga Singapura Heart Asosiasi Jantung Singapura itu sudah membuat sebuah semacam website dan juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai fakta-fakta dan mitos-mitos mengenai vaksinasi pada jantung. Banyak yang bertanya kepada kita, kalau misalnya itu saya denyutnya rendah atau misalnya jantungnya lemah, bisa nggak divaksin? Atau kalau misalnya saya banyak minum obat, boleh nggak saya divaksin? Jadi jawabannya itu semua itu boleh divaksinasi. Jadi kita bisa melihat ya bahwa tidak terlalu banyak kontraindikasi atau yang tidak boleh divaksin pada kasus-kasus jantung. We always tell our patients that, if you have the vaccine, the risk of the vaccine is definitely going to be lower than if you catch the COVID-19 and get a heart complication. Kita selalu mengatakan pada pasien, jadi resiko terjadi komplikasi yang berat terhadap pada vaksinasi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan komplikasi terjadinya kerusakan jantung jika kalian terkena atau misalnya rekan-rekan terkena COVID-19. Okay, how are the different types of vaccine? I think right now in the whole world, we have a few different types of vaccine. So in Singapore, we have the Pfizer, BioNTech, Moderna RNA vaccine. I think in Indonesia, you have the AstraZeneca viral vaccine. You also have the Sinovac, which is a whole virus vaccine. And I think coming now, the new one that's coming now is the Novavax. So they are all different. Some of them are very new, but I think they have all gone through testing at different countries at different times of the COVID-19 to show that it is safe and is suitable to protect people. Jadi kita bisa melihat ada banyak sekali vaksin dari COVID-19 ini yang beredar di masyarakat. Kita bisa ada yang RNA, viral vector, virus utuh, dan juga protein subunit yang paling baru itu dari Novavax. Dan kita bisa melihat juga bahwa yang tersedia di Indonesia mungkin kebanyakan adalah dari merek Sinovac dan juga AstraZeneca ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa untuk semua vaksin ini kita juga bisa melihat bahwa vaksin-vaksin tersebut adalah vaksin-vaksin yang aman untuk digunakan. In Singapore, we took the Pfizer and BioNTech vaccine, which if you look at here, there is actually no other vaccine in the world that is using this technology. So it's very, very new. Whereas if you look at AstraZeneca, you look at Sinovac, they have other vaccines that we have used before using those technologies. So those are not new technology vaccine. They have already have established safety. Even hepatitis B vaccine using the new protein subunit has been used for many, many decades, more than 10, 20 years. Jadi kita bisa melihat bahwa vaksin di sini yang paling baru sebenarnya paling baru dan tidak punya contoh vaksinnya adalah vaksin RNA, itu Pfizer dan Moderna itu tidak memiliki contoh-contoh vaksin pendahulunya. Tapi kalau untuk vaksin-vaksin lainnya, misalnya AstraZeneca, itu kita sudah menggunakan metode pembuatannya di vaksin-vaksin sebelumnya. Jadi misalnya kalau Sinovac itu misalnya dipakai untuk vaksin hepatitis A atau misalnya HPV atau misalnya rabies, dan juga kalau yang misalnya protein subunit misalnya merek Novavax itu juga digunakan seperti pada pengembangan vaksin hepatitis B. So this is what we share in Singapore. We tell patients that you have kencing manis, you have cholesterol tinggi, you have 10C, asthma, you all can go for vaccine. This was the initial thing that we tell people. But I think just like in Indonesia, those who are not sure, not keen, there's still about one quarter of people who don't want to go for the vaccine. So we are trying to encourage more people to consider the vaccine. Ya, jadi memang pada awal saat program vaksinasi ini berjalan di Singapura, kita sudah langsung mengatakan bahwa ya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit kronis, misalnya kencing manis, kolesterol tinggi, darah tinggi, asma, itu bisa divaksinasi juga. Jadi bahkan biarpun kita sudah memberikan flyer ini atau memberikan edukasi ini, ya masih adalah sekitar 1/4 orang itu kalau ditanya mau divaksin atau enggak, masih nggak mau. Jadi kita masih berusaha juga untuk meminta orang-orang untuk bisa mempertimbangkan untuk divaksinasi. So a lot of patients also say that, oh, my family member is very old. This Ibu is 90 years old. Don't need to take the vaccine because she's so old. She doesn't go out. Well, yes and no, because
sometimes you don't go out, but you may have people visiting you. You may have family members coming to see you. You may have anak children coming to see you. And if they bring the virus to you, if you are 90 years old and you have no vaccine and you catch the virus, you may actually be at danger. Oke. Jadi banyak yang bertanya-tanya juga kayak gini, ini orang tua saya itu orangnya udah sangat lansia, udah sangat tua, 90 tahun, dan dikatakan untuk tidak perlu divaksin. Toh dia kan juga nggak keluar rumah juga. Jadi kan nggak masalah juga untuk divaksin. Jadi itu benar atau enggak? Jadi sebenarnya itu ya dan enggak. Ya-nya karena mungkin ada satu dan lain hal, tapi enggaknya seperti ini. Karena pasien-pasien tua, terutama pasien-pasien yang berusia di atas 90 tahun ke atas, itu adalah pasien-pasien yang rentan terjadi komplikasi terhadap COVID-19. Memang mereka tidak keluar, tapi mereka kan pasti sering dikunjungi juga oleh keluarganya, oleh teman atau dan lainnya. Dan saat mereka membawa virus dan bisa menularkan, dan mereka tidak ada proteksi, itu akan jadi sangat berbahaya. Okay, I just want to share one case. This 60-year-old man, no medical problem. He came to the hospital, chest pain, and he cannot breathe, nafas susah, and temperature, fever, 38 degrees. So at the A&E, he was very confused. He was very confused, and the oxygen saturation only 60%. Normal oxygen saturation should be 96% or more. Oke, jadi ini ada sebuah kasus ya, kasus di mana pasien usia 60 tahun, nggak ada kasus-kasus penyakit lainnya, datang ke rumah sakit karena keluhan nyeri dada dan juga sesak nafas. Datang pada saat datang dia juga demam 38 derajat dan di UGD dia juga kelihatan seperti saya linglung dan juga saturasi oksigennya 60%. Normal 96% ke atas. So at the A&E, obviously his X-ray looks very, very bad. It can be heart failure or it can be very bad infection, but this is during COVID-19. So we always have to think about COVID-19 pneumonia. And then his EKG initially showed a lot of ECG ST elevation. So he was having chest pain, and this is an acute heart attack. Jadi tentu saja pada saat di UGD kita melakukan X-ray dan kita juga melakukan pemeriksaan tertentu karena kita harus mempertimbangkan terjadinya pneumonia terhadap COVID-19, dan memang ini gambaran paru-parunya memang sangat jelek sekali, warnanya putih-putih semua, dan kita melakukan rekam jantung dan kita bisa melihat banyak sekali lancip-lancip yang ke atas itu tanda-tanda serangan jantung. Jadi pasien ini juga terkena COVID-19 dan juga terjadi serangan jantung. So in Singapore, when we see something like this, even though it's COVID-19, we all have to wear all the protection gear and we go in and do acute procedure. So this is the procedure. You can see the artery on the right side. There's a very big blood clot here. And after sucking out the blood clot, the flow is improved. But after putting in the ring, the stent, then everything goes back to normal. So in countries, most countries, they will try to do this life-saving procedure. But in certain places where you don't have the in a hospital bed or the infrastructure, then unfortunately you may have to use medication to treat this condition. Nah, jadi pada saat kondisi seperti ini, kalau di Singapura yang kita lakukan apa? Kita pakai alat proteksi diri, kita pakai APD lengkap, dan kita melakukan prosedur ini. Jadi kita masukkan kateterisasi jantung, dan kita bisa melihat di sini ya, di gambar kiri atas kita ambil itunya, kita masukkan kateter jantung, dan kita lihat ada gumpalan darah ini kita tarik. Waktu kita tarik, kita juga melihat itu bahwa masih ada sedikit sumbatan, sedikit membaik sumbatannya, tapi masih belum maksimal. Akhirnya kita pasang ring jantung. Setelah kita pasang ring jantung, nah itu baru kita melihat bahwa udah mulai normal. Yeah, so when we suck out the blood clot, this is what those blood clots look like. So these are all directly related to COVID-19 infection. Instruktur ini jadi alright, I'm sorry. Okay, alright, yeah. Okay, all good. We can go on. Yeah, all good. I think yeah. Okay, so alright. I just want to touch on the last part before we do some question and answer. Is the COVID vaccine 100% effective and safe? Alright. Jadi ini ada sedikit topik yang saya mau bahas juga terakhir kali adalah ini, bahwa saya bahas bahwa vaksin COVID-19 merupakan vaksin yang efektif dan juga vaksin yang aman. Yeah, so there is no vaccine in this world that is 100% effective and 100% safe, right? So everything has got certain benefit and risk. Jadi di dunia ini ya, kita harapannya adalah ada semua vaksin itu tidak. So I will share that ada vaksin yang benar-benar 100% aman. Oke, 100% aman dan 100% aman dan 100%
efektif. Jadi ini ada sharing dari Dr. Jeremy. Oh, Dr. Jeremy. Yeah, so I just want to use this to share. For example, if you have a vaccine, okay, the serious harm due to the vaccine side effect may be 11 in a million or 4 in a million. But if you compare with somebody who catch COVID-19 and dying, it becomes 23 in a million for the young and 800 in a million for the old or above 55. Therefore, the side effect is much less than if you actually die from COVID-19. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah perbandingan ya, perbandingan terjadinya efek samping dan terjadi perbandingan kejadian kematian karena COVID-19. Jadi kalau pada usia muda efek samping yang diharapkan itu 11 kasus dibanding 1 juta. Dan kalau untuk usia lebih tua, 4 banding 1 juta. Nah, di angka tersebut, kalau di masih usia muda, kalau terjadi meninggal karena COVID-19, itu 23 banding 1 juta. Dan kalau untuk usia lebih tua, jauh lebih naik, 800 dibandingkan 1 juta. Jadi kita bisa lihat resiko itu jauh lebih kecil dibandingkan manfaatnya. So if you look at car accident, I think everyone knows we all drive, you sit in a car. So for the young people, they sometimes drive a bit too fast, a bit reckless. You can die in a road traffic accident, 38 in a million. Or if you're older, you drive a bit more carefully, but some other people may unfortunately still hit you and you can still die. And that's 23 in a million. Again, dying from a road traffic accident is a higher chance than to have a serious side effect from the vaccine. Jadi kita bisa lihat juga ya, mungkin kita bandingkan dengan kecelakaan lalu lintas, KLL, kecelakaan lalu lintas. Kita bisa lihat resiko terjadi kematian karena kecelakaan lalu lintas itu kalau untuk usia muda ya karena mungkin suka ngebut-ngebut 38 banding 1 juta. Nah, kalau lebih tua juga mungkin akan karena kita nyetir lebih lambat jadi mungkin jauh lebih ringan, jadi 23 banding 1 juta, tapi kita bisa lihat dibandingkan dengan meninggalkan KLL jauh lebih tinggi resikonya terkena efek samping dari vaksinasi. The only thing on this slide will tell you that the vaccine is higher risk than being struck by lightning, right? But you're not going to be struck by lightning every day. So struck by lightning is a 1 in a million chance. The vaccine giving you a serious harm is only 4 in a million, right? So I think it's very clear that the vaccine is safer than a lot of things that we see every day. Jadi kita bisa melihat ya, yang satu-satunya yang risikonya lebih kecil itu adalah kesamber geledek. Jadi kalau kita bisa melihat ya, kan kita juga nggak kesamber geledek setiap hari ya. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak setiap hari kita kesamber geledek, dan karena kita bisa melihat efek samping risikonya sangat kecil dibandingkan kesamber geledek, jadi kita bisa mempertimbangkan bahwa vaksinasi ini bersifat aman. Okay, so is it effective? Well, as I said, there's nothing that's 100% effective. So even if you compare to our vaccine that we have used before, like for measles, for polio infection, for chickenpox, we are looking at a high 90% effectiveness. So if you look at that reason, then the Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccine, they're all doing pretty well because they are also pretty high percentage in terms of effectiveness. And these are all even higher than our normal flu vaccine that we take once a year. So the effectiveness is there. Oke, jadi kita bisa melihat ya bahwa ini bahkan untuk vaksin COVID ini atau vaksinnya itu tidak ada yang 100% efektif. Bahkan vaksin-vaksin yang kita sudah pakai sebelumnya, misalnya varicella, MMR, polio, itu di angka 90% ke atas lah. Nggak ada yang sampai 100%. Dan kita bisa lihat beberapa merek seperti Moderna dan Pfizer itu mencapai angka 90% di atas tinggi. Jadi kita bisa lihat bahwa ini vaksin ini sebenarnya sangat efektif. Ya, dibandingkan dengan vaksin lainnya yang cukup terkenal juga, vaksin influenza itu cuma 44%. Jadi kita bisa lihat bahwa ya ini memang sedikit berbeda, ya, cukup efektif vaksin ini. So I think it's effective across all mutated strains. As in right now, we are getting more and more mutation strains because the vaccine is changing. This has been now renamed, but this is the UK variant, the Alpha, the South African variant, the Brazil variant. So different vaccines have been used in different countries. Some are effective, some are not so effective. That's why the vaccination strategy has to be a little bit adjusted every here and there because we cannot get one vaccine that is effective across all the strains. Jadi kita bisa melihat di sini untuk data-data terhadap beberapa variannya, untuk beberapa varian itu memang ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Ada beberapa varian pun itu bisa menghindari mengurangi efektivitasnya, dan ada beberapa varian juga itu yang memiliki kurang lebih sama. Jadi apa yang terjadi pada kasus ini, jadi mungkin kita harus menggunakan strategi yang berbeda. Mungkin ada vaksinasi yang berbeda atau mungkin vaksinasi tambahan untuk kasus-kasus varian ini.
when we say that it's red color reduced effective, it does not mean that you were not protected. It just means that you may still catch the virus, the infection, and you probably won't fall very sick, but you may still have a reaction that needs to be go to hospital. Nah, jadi mungkin kalau dia katakan merah ini bukan berarti tidak terproteksi sama sekali ya, tapi yang mungkin proteksi jadi turun, jadi mungkin dari awalnya tidak bisa terkena sama sekali, jadi mungkin akan terkena, tapi mungkin gejalanya ringan atau terkena tapi gejalanya sedikit lebih berat. So is it 100% going to protect you from catching the infection? Well, I think most of the data says that 95% effective to prevent an infection. But what is more important is that even if you catch the COVID-19, regardless of the strain, you will have a milder reaction, milder symptom. You won't end up in ICU. You won't need oxygen in the ICU. So the benefit of the vaccine is to actually protect you from a severe, to fall ill very severely. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini bahwa vaksinasi itu biarpun katanya dikatakan itu sebuah efektif, tapi tidak ada vaksin yang benar-benar 100% efektif untuk menghindari infeksi. Tapi yang kita bisa melihat manfaat vaksin terbesar yang kita bisa di sini sekarang adalah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus COVID yang berat. Jadi saat kita divaksinasi kita akan langsung mendapatkan manfaatnya adalah manfaat tidak terjadi COVID yang berat dan tidak harus sampai masuk ke rumah sakit. Okay, I'm just going to share one of my patients. This is my patient, very unfortunate, 50 years old. He has no past medical problem. He went for the vaccine, Pfizer, in April. Then 4 days later, he had some palpitation. He got irregular heart rhythm. He saw the GP and he did the ECG, and the GP said quickly go to the hospital. Oke, jadi kita ada kasus yang saya temui di Singapura. Jadi ini pasien 50 tahun, pria, nggak ada keluhan-keluhan atau nggak ada masalah medis sebelumnya. Itu dapat vaksin Pfizer 9 April. Jadi 4 hari setelah masuk dapat vaksin, keluhannya tiba-tiba berdebar-debar dan juga denyut jantungnya tidak beraturan. Dia pergi ke dokter umum dan pada saat dilakukan rekam jantung langsung dirujuk ke UGD. And then he had this heart ECG which shows new onset atrial fibrillation. This is usually treatable, so when we see him, we can give him obat, you can correct the problem, and then he will get better. Nah, ini jadi adalah sebuah kasus yang dinamakan atrial fibrilasi, di mana denyut jantung bagian atas itu tidak terlalu beraturan. Jadi apa yang terjadi pada kasus ini, kita kasih obat dan kita obati dengan obat saja, dan biasanya itu langsung akan berkurang gejalanya. Yeah, so even though he had a so-called side effect or so-called adverse effect with the vaccine, getting this new onset atrial fibrillation, we will still not say that, oh, you should not go for vaccination because you may have this problem, because this problem is easier to treat and potentially easier to cure than COVID-19. Nah, jadi biarpun memang vaksin COVID-19 bisa menyebabkan efek samping, bisa menyebabkan fibrilasi atrium yang baru saja terjadi dibandingkan ini, tapi ini kita tidak membuat kita takut untuk divaksinasi. Bahkan sebenarnya gini, biarpun kita bisa mendapatkan fibrilasi atrium karena vaksinasi ini, tapi kasus fibrilasi atrium itu jauh lebih gampang diobati dan jauh lebih gampang ditangani dibandingkan jika kita terkena COVID-19. So, unfortunately, and like in the news, everything that is very interesting will be on the news headlines. So unfortunately for Singapore, early July, we had one young boy after the vaccination suffered a cardiac arrest, been hospitalized on life support. These are all not very common. These are rare, but it can happen. So based on US statistics, it can happen between 5 to 7 teenagers between 12 to 17 years old, and 5 to 7 per 100,000. So it's not rare. It can happen, but I think most of the time we can take certain precautions to prevent our young people from getting cardiac arrest. Jadi memang ada satu kasus yang yang sangat disayangkan. Memang ada satu kasus kita di Juli awal itu terjadi serangan jantung pada pasien usia 16 tahun setelah divaksinasi. Jadi serangan jantung. Jadi dan saat ini pasien tersebut dimasukkan dalam life support, jadi sudah masuk ICU dan sedang dirawat juga, dan kita tetap harus melihat kasusnya ini. Ya memang kasus ini memang bukannya jarang sekali, tapi memang mungkin terjadi sekitar 5-7 kasus di antara usia 12-17 tahun. Tapi artinya apa? Ini tidak jarang, tapi ini bisa kita ekspektasi. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan kita tetap harus siaga terhadap kasus-kasus seperti ini.
Okay, I think the last two slides, I just want to share some data for Sinovac and AstraZeneca, since AstraZeneca and Sinovac are widely used in Indonesia. In Singapore, we're only starting to use some Sinovac right now. I think in the biggest study in Brazil, the preventing severe moderate infection is very high, almost close to 100%. Mild infection, maybe not so good, 70 to 80%. But overall, it is still better to be vaccinated than to have no vaccine. Jadi ini adalah sebuah data terakhir yang saya akan tunjukkan mengenai efektivitas atau efikasi dari Sinovac. Ini digunakan pada penelitian besar di Brasil. Kita bisa melihat ya, Sinovac ini hampir 100%, mencapai 100% untuk mencegah kasus-kasus yang memiliki infeksi berat atau sedang, ya untuk mencegah infeksi yang agak-agak ringan, jadi biar tidak sampai bergejala, itu masih memang kurang bagus. Tapi setidaknya yang kita bisa ambil dari sini apa, lebih baik kita divaksin daripada kita tidak ada proteksi sama sekali. And these are all done in all these medical doctor and nurses because they are at high risk of being exposed. So these are the data from them. But if you look at all the data in Turkey, about 90% is effective for Sinovac. And even in Indonesia right now, as the vaccination is ongoing, you're also seeing at least a 65% effectiveness. Jadi memang kalau di kasus ini memang kenapa efikasinya rendah, mungkin karena populasi yang digunakan penelitian itu memang yang beresiko tinggi. Jadi mungkin karena angkanya jadi lebih rendah. Tapi kita bisa melihat ya di negara-negara lain, misalnya di Turki ataupun Indonesia, kita bisa bahwa angka itu mencapai 60% dan hingga 91%. Jadi ini vaksin ini sebenarnya cukup efektif. And lastly, for AstraZeneca, well, I think the benefit is clear. It reduces ICU admission for all age group. The harm from AstraZeneca, even though you have read it in UK, in Australia, in many other parts of the world, the benefit of using the vaccine still is a lot higher than any potential risk or harm. So I think if you do have an opportunity to have the vaccine, whether it's AstraZeneca or Sinovac or whatever that is available, you should consider going for it so that you do not catch the infection, because right now, as we speak, even in Indonesia, the infection rates are going up. Ya, jadi kita bisa lihat ya di sini untuk yang masalah AstraZeneca dibandingkan dengan manfaat dan juga dengan bahaya, kita bisa lihat bahwa manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahayanya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini bahwa apapun itu, kalau kita bisa dapat divaksinasi, kita cobalah divaksinasi. And you see, for those people who are above 50 years old, the risk for getting any serious harm is really, really very low. It's only 0.2 to 0.4 per 100,000 people. Nah, kita bisa lihat ya bahwa untuk yang orang-orang tua itu resiko terjadinya berbahaya pada AstraZeneca itu sangat-sangat rendah, hanya cuma 0,4 sampai 0,2. Okay, so I just want to end by saying that COVID-19 is not going to go away. Today is 2021. Next 6 months later is 2022. We will still see the COVID infection. We will need to protect ourselves not just with the vaccine, but you need to take some special care, social distance, wear the mask if possible. And COVID infection and vaccination have their own risks and complications, but overall, vaccination will protect you better than not vaccination. Jadi ini adalah pesan terakhir dari saya bahwa COVID-19 ini sepertinya tidak akan benar-benar pergi, mungkin akan bersama dengan kita terus-terusan. Ini tahun 2021, 6 bulan lagi sudah tahun 2022, jadi mungkin COVID-19 tidak akan hilang secepat itu. Itu satu. Dan dua, vaksin bukanlah solusi, jadi tidak hanya kita perlu vaksinasi, kita juga harus jaga jarak kita. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan social distancing, dengan pakai masker, dan juga dengan vaksinasi. Jadi kita harus paket komplit semuanya. Dan COVID-19 itu memiliki infeksi COVID-19 dan juga vaksinasi itu memiliki resiko dan untung ruginya. Jadi tidak ada semua yang 100% aman, tidak ada yang 100% juga aman, 100% itu juga. Tapi kita bisa menimbang-nimbang risikonya dibandingkan dengan terkena COVID-19 atau dengan mendapatkan risiko dari vaksinasi. Dan yang paling penting adalah apa? Dibandingkan dengan risiko terjadi terkena COVID-19, pemberian vaksinasi itu jauh lebih baik dan jauh lebih memberikan untung dan proteksi dibandingkan tidak divaksinasi. Okay, terima kasih. So I think maybe we have some time to do answer some questions. Thank you, Dr. Vika. Thank you very much, Dr. Jeremy. So I think we are moving to the pertanyaan ya, Bu ya. Bu Indra masih di mute, Bu. Oke. Boleh bertanya ya, Pak? Sebentar ya, Ibu, sebentar ya. Oke, terima kasih Dr. Jo untuk biasa mengenai COVID bagi pasien jantung. Maka acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Waktu yang kami berikan 40 menit. Mohon
bagi para partisipan yang mempunyai pertanyaan bisa mengangkat tangan dengan tertib dan bergantian. Hanya satu pertanyaan dan berhubungan dengan topik hari ini. Jadi yang mengangkat tangan akan dibuka Saya mau bertanya mute-nya boleh, oleh... Bu? Tunggu ya, tunggu Ibu. Thank you for your suggestion, Dr. So now the next session is Q&A. Oke. Sekarang saya persilakan yang pertama adalah Ibu Susilowati. Silakan Ibu Susilowati, langsung bertanya aja Ibu, satu pertanyaan ya. Dibuka audionya, tolong Pak Yasin dibuka audionya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Indrawati, terima kasih Bapak Dokter. Saya mau bertanya, ini kan COVID ini tidak akan bisa hilang, tetap bersama kita. Kemudian kita yang sudah selesai di vaksin-vaksin itu akan tahan berapa lama? Apakah seperti vaksin flu, kita tiap tahun harus divaksin terus? Kemudian kalau kita tiap tahun divaksin terus, ganti-ganti merek vaksin atau tetap pakai merek yang sama? Begitu, Dokter. Ya. Thank you very much for the question. There is a question from Ms. Susilowati. This is very interesting questions, and since I think we have all agreed that COVID-19 is not going to go away by its own, so most probably it's going to be with us for a long time. So the question asked by Ms. Susilowati is that how long does the protection how long does the vaccination confers protection for COVID-19? Is there a need for a repeat dose? And let's say that we do need a repeat dose, can we use a different brand? Thank you very much. Okay, Ibu, that's a very good question. Also a very difficult question. Usually the infectious disease specialist will answer this question, but from my understanding, the WHO has already done enough research to say that after vaccination, complete the vaccination, that means 2 doses for most vaccination, you will have at least 6 to 9 months of protection from the current strain of viruses. Is there a need for booster? Right now, the answer is no, because the problem is we don't have enough vaccine to go around the world. So very, very unfortunately, in very big countries like, say, even in Indonesia with 300 over million people, if you don't get enough vaccine to go around 300 million people, there is no benefit to vaccinate 1 million people and then give another booster to 1 million people. You still have 299 million people who will spread the infection. So the strategy is actually to make sure as many people get vaccinated as possible. When the immunity is lowered, which we can check with a blood test, then yes, maybe we can go for a vaccination booster. Is there any benefit to use a different brand? The answer is we don't know. Every company will say, yeah, theirs is better, but we don't really know. I think, in my own opinion, if you have already vaccinated with brand A, and if you're going for booster for brand B, it probably will not cause you any harm. But whether is there any strong protection, we don't know today. Ya, ini pertanyaan dari dokter, jawaban dari respon dari Dr. Jeremy, ini harusnya jawabannya yang dijawab oleh ahli infeksi, tapi Dr. Jeremy akan memberikan komentar. Jadi satu, WHO sudah memberikan penelitian bahwa setidaknya untuk yang strain ini atau varian ini, setidaknya vaksinasi akan memberikan proteksi kurang lebih 6-9 bulan. Jadi kalau ditanya, jadi kalau gitu setelah 9 bulan perlu dikasih lagi nggak? Jadi saat ini rekomendasinya adalah tidak perlu diberikan lagi. Kenapa? Karena masalah logistik. Indonesia itu hampir 300 juta orang. Jadi kalau kita misalnya punya 300 juta dosis, lebih baik kita 100 juta dosis atau 200 juta dosis, lebih baik kita suntik semua orang 200 juta dulu, 1 orang dulu, dibandingkan dengan kalau kita suntik 100 juta, 100 juta orang dapat 2 dosis atau dapat 3 dosis. Jadi kalau tidak, karena kalau tidak semuanya diproteksi, tidak bisa divaksinasi semua, toh tidak akan selesai juga. Itu kedua. Yang ketiga, gimana kalau menggunakan brand baru? Kalau menggunakan brand baru sebenarnya belum ada data dan kita jawabannya juga tidak tahu juga. Ya ada satu brand pasti bilang lah kayak oh kita lebih bagus atau enggak. Tapi kalau ditanya apakah kurang lebih aman antara kita kalau ganti brand, most probably biasanya aman. Kalau itu menurut pendapat Dr. Jeremy. Cuma kalau ditanya apakah bisa memberikan proteksi yang lebih baik juga, jawabannya kita nggak tahu. Seperti itu Bu Susilowati. Ya, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan jawaban dari dokter cukup memuaskan ya. Oke, sekarang untuk selanjutnya dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu.
Ibu Ayu ada di mana? Oke. Kalau Ibu Ayu nggak ada, saya lanjutkan ke Ibu Farida. Silakan Ibu Farida. Good afternoon, Dr. Jeremy Cho and Dr. Vika. Yes. I would like to ask you about the Sinovac vaccine. After getting the second vaccine, should we get the third vaccine, or I just read from the medical journal? Is that true or not? Thank you. Sorry, can you ask the question again? What's the question again? The question is after getting the second vaccine of Sinovac, should we get the third vaccine of Sinovac? I just read from the medical journal. Is that true or not? Okay. First, I must qualify to say that we don't use a lot of Sinovac in Singapore yet. So right now, based on what we know in worldwide, those countries that have used Sinovac vaccine, right now the recommendation is still to stick to 2 vaccination, and then you are protected. There is no country that I know that is actually doing a third vaccine. The only country that is using a third vaccine right now in our Asia would be Thailand, and I think Thailand, they are using on their healthcare workers, but they are not using the Sinovac third dose. They are using a different brand. So this is not from any recommendation. This is just because in Thailand, their infection is quite serious within the healthcare workers. So they must protect the healthcare workers so that the healthcare workers can take care of patients. So I think in Thailand, they are doing it based on their own experience, not based on any recommendation. Okay, thank you. Yeah. Oke, terima kasih Ibu Farida. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya Ibu Dia Safri, Ibu Dia Sari. Silakan Ibu Dia. Ya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya, saya saat ini terpapar COVID. Saturasinya 92. Tidak terlalu nyesak, tapi dada saya seperti ditusuk-tusuk, Dok. Apakah itu karena jantung saya yang memang bermasalah karena memang saya ada riwayat jantung? Dan pada saat nanti saya sudah sembuh dari COVID, apakah saya boleh divaksin? Alright, so thank you very much for the question. So Ms. Diasari is very unfortunate. Is unfortunate. Ms. Diasari is very an unfortunate case. So Ms. Diasari is currently afflicted with COVID-19, and currently her saturation is reaching 92%, and she is having mild discomfort or slight discomfort on her chest. She was wondering whether this is a problem with the heart, and that's the one question. And the second one is that after she has been cleared off from COVID-19, is she eligible for vaccinations? Thank you. Okay. First question, a little bit difficult to answer online because we normally don't see patients do consultation and do a proper consultation online. But to be fair, if you're having COVID-19 infection, if you have a monitor to say that your saturation is coming down, you probably need to go back to the hospital to have some X-ray done to see whether your lungs are okay. If you have chest pain, then you have to make sure that you do some blood tests to make sure that it's not ongoing myocarditis, pericarditis, or even heart attack. Right? So these are the common things for chest pain with COVID-19 infection. For the second question, in Singapore, our experience for people who come back overseas who have got COVID-19 and our own people who have COVID-19, 60,000 of them, we do not need to vaccinate them within the first 270 days after infection because we know that the antibody level is still high. After 270 days, or if their antibody level has dropped, then we give them 1 dose of the vaccine, whichever we use, either Pfizer or Moderna. That's what our Ministry of Health recommends in Singapore. Jadi untuk yang pertanyaan pertama Bu Dia, sebenarnya yang lebih baik adalah apa? Sebaiknya Ibu Dia ke rumah sakit dulu untuk langsung mengecek kondisi Bu Dia. Apakah jadi pneumonia, jadi harus di ronsen, atau juga mungkin harus dicek darah, adakah radang jantung, dan juga mungkin akan rekam jantung. Jadi saran terbaik untuk Bu Dia saat ini adalah kalau bisa, kalau dikatakan ini memang betul 92 ya,
sebaiknya ke rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bagaimana dengan vaksinasi? Memang kalau rekomendasinya kalau di Singapura sendiri untuk orang-orang yang sudah terkena jadi penyintas COVID itu mungkin tidak divaksinasi sampai kurang lebih 270 hari, itu kurang lebih 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan itu dia akan langsung divaksinasi dengan Moderna atau Pfizer, tapi itu adalah rekomendasi yang diberikan di Singapura oleh Kemenkes Singapura. Jadi mungkin Kemenkes di sini beda, Kemenkes Singapura beda, Bu Dia. Tapi ke rumah sakit ya, Bu Dia ya. Jangan di rumah terus, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya, Ibu Dia. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab. Untuk cepat sembuh ya Bu, Tuhan memberkati. Lalu kita ada satu pertanyaan untuk Bapak Markus, satu pertanyaan lagi, bisa Pak Markus, lalu setelah itu baru ke Radio Foster. Pak Markus bisa langsung bertanya? Oke. Kalau ada pertanyaan dari Christine Ho. Dok, persiapan apa untuk pasien jantung yang banyak stent dan diabetes sebelum divaksin? Jadi, apa saja bagi pasien jantung dengan banyak stent dan diabetes sebelum divaksin? Alright, there's a question from Mr. Christian Ho or Miss Christine Ho. So, what are the precautions that we need to take for patients with comorbidities such as heart disease, which has a coronary heart disease, which has done stenting, and diabetes before? So I think vaccination. Thank you. Yeah. So thank you for the question. So for vaccination, I think all these patients who have kencing manis, diabetes, jantung, stent, ring, they all are suitable to go for vaccine. The precaution is basically whatever blood thinning obat you are taking, whatever obat you are taking for your diabetes or for the jantung, do not stop them. Take the obat and you can still go for the vaccine. One of the concerns we have for certain brands of vaccine is blood clot. But I think if you're on those blood thinning obat, you already reduce the risk for blood clot. So as long as you are feeling okay, you don't have an infection, you're not sick on that day of the vaccine, you can go for the vaccine. Oke, jadi prinsipnya apa untuk orang-orang pasien-pasien tersebut yang punya masalah jantung, masalah diabetes, yang kalau sudah masih obat-obatan, tetap konsumsi obat-obatannya. Hanya itu saja precaution yang harus dilakukan. Nah, untuk orang-orang yang mungkin dapat beberapa merek yang bikin penggumpalan darah, tapi kalau sudah minum pengencer darah, jadi itu sudah langsung menurunkan risikonya, jadi tetap bisa divaksinasi. Jadi prinsipnya apa? Tetap konsumsi obat-obatannya, jangan stop tiba-tiba. Itu saja. Oke, mudah-mudahan Ibu Christine Ho bisa terjawab ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pendengar Radio Foster. Silakan Bu Ika. Ya Bu Indra, terima kasih. Selamat sore Dr. Jeremy juga Dr. Vika. Sebentar, ini pertanyaannya banyak sekali. Saya diberi berapa ini Bu? Dikasih 3. So ya. many question Dr. Cho. Iya, ini berarti diratain, maksudnya satu-satu per orang. Ya, ini dokter, pertanyaannya, orang tua saya punya penyakit jantung barusan sembuh dari COVID. Yang ditanyakan gini, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua saya ini, apa boleh berolahraga atau tidak? Dan nih, kenapa yang sudah divaksin itu kok bisa terkena COVID lagi, Dok? Tuh, tanyaannya. Oke, dulu dokter. Okay, so there are two parts of this question. So one part is that I have a dad who is a survivor of COVID-19, but my dad is having a heart problem. So before he had COVID-19, he had COVID-19. He has already had heart problem. So she was wondering whether his dad can return to sports as usual, or what kind of sport that he can do, or what kind of things that we need to do go back for sports. That's one. And second one is that why does he still get a COVID-19 even though he has been vaccinated? Thank you. Okay. First question is, after recovering from COVID-19, if you don't have severe lung infection or pneumonia, normally most people can go back to normal activities, usually after a month after recovering from the infection. They may not feel as good as before in terms of the energy, but slowly it will improve as long as there is no heart complication like myocarditis or heart function problem like cardiomyopathy. Second question is, well, unfortunately, when we say that you're vaccinated, based on all the international experts,
you have to have 2 weeks after the second dose for you to at least develop good antibodies. So if you finish your second dose yesterday, it is still possible for you to catch COVID-19 tomorrow because you have not gotten the full 2 weeks for the body to build up the antibody. So that is sometimes the problem, and there's also sometimes the challenge because patients get COVID-19 after vaccination, then they don't trust the vaccine anymore. But the body needs to take at least 2 to 4 weeks to even build up the antibody level. Oke, jadi jawaban pertanyaan pertamanya adalah apa? Untuk rekan-rekan yang sudah mungkin masalah jantung, yang sudah kena COVID-19 yang ringan tidak ada masalah pneumonia, jadi biasanya itu sudah bisa kembali berolahraga setelah kurang lebih 1 bulan. Mungkin awalnya agak sedikit lemas-lemas, tapi saya rasa itu akan jadi lebih baik. Tapi dengan syarat tidak ada masalah-masalah komplikasi lainnya, seperti radang jantung, gagal jantung, atau misalnya pneumonia lainnya, itu biasanya sudah boleh aman untuk kembali berolahraga lagi. Mungkin energinya nggak langsung balik, tapi akan langsung kembali seperti semula. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya kalau untuk masalah COVID, untuk masalah proteksi, memang seluruh dunia mengatakan bahwa kita tuh baru bisa mendapatkan proteksi maksimal itu kurang lebih 2 minggu setelah dosis kedua. Setidaknya itu untuk sampai badan kita mencapai membuat proteksinya. Jadi kalau misalnya kita baru udah dapat dosis keduanya kemarin, ya besok kita masih bisa juga kena COVID-19. Jadi memang kadang-kadang orang bikin jadi nggak percaya. Memang, loh kalau gitu ngapain saya divaksin, kan masih lama. Memang ini yang kita akan masih coba usaha untuk membuat orang-orang terpercaya terhadap ini, tapi yang penting apa, kurang lebih itu butuh waktu 2-4 minggu untuk sampai proteksi tersebut terjadi. Seperti itu ya. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Gracia ya. Dan ini ada lagi dokter, sama juga, hampir sama, tapi ini saya pernah kena COVID 8 bulan, sampai sekarang saya sedikit agak sesak nafas kalau bernafas. Bagaimana solusinya, Dok? Gitu. Apakah itu nanti yang terkena COVID paru-parunya cacat atau tidak bisa disembuhkan begitu? Dia ketakutannya di situ, Dokter Vika. Okay, so there's one patient who has complained of having a recurrent shortness of breath after having recovered from COVID. She had been recovered from COVID for at least 8 months, but she still felt long-standing shortness of breath and still having a problem with the lungs. Is it possible that this is related to COVID, or is it true that COVID may damage the lungs? Thank you. Okay, that's a very important question, and that's the reason why we want to make sure that if you can get a chance to have vaccine, you go for the vaccine. If you have COVID pneumonia, that means you have COVID infection and it is in the stage 2 affecting your lungs. Based on our own local experience in Singapore, there is at least 20 to 30% of patients who will never fully recover. So the damage is done and they may not be back to normal. So previously, maybe you can go and run, swim, play badminton, but now after COVID-19 infection, you will find that all these activities are more difficult. And there's very little we can do to improve it with medicine today. You can use some puff, some inhaler, but you will unfortunately not be back to normal. Oke, jadi inilah kenapa pentingnya kita lakukan vaksinasi. Jadi karena seperti ini, Bu, pada kasus-kasus COVID-19 yang sampai jadi berat, itu bisa jadi masuk ke fase paru dan fase peradangan. Itu apa yang terjadi? Itu bisa jadi kerusakan. Dan sayangnya setidaknya 20-30% orang-orang yang sampai masuk fase paru ini, itu paru-paru tidak akan perbaikan dan yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan dan tidak akan bisa kembali ke normal-normal seperti biasanya. Jadi mungkin awalnya kuat untuk olahraga, lari, badminton, tapi sekarang untuk bisa beraktivitas biasa saja mungkin akan jadi sulit. Dan selain itu obat-obatan juga belum terlalu efektif untuk mengembalikan fungsi paru ini. Jadi ya itulah mengapa kita menjadi penting untuk divaksinasi. Jadi saat ini mungkin hanya obat-obatan saja ya untuk menangani sesak nafasnya, Bu. Berarti dipastikan ya Dokter Vika kalau yang sudah pernah kena COVID akan berkurang ya? Maksudnya apa tuh, Bu? Ya itu tadi kan kekuatannya, jadi untuk mau olahraga pun dia akan masih lemah kan seperti itu. Iya. Yes, kalau yang mengalami kasus COVID berat itu setidaknya sekitar 20-30% itu nggak bakal balik normal. Oke, iya. Terima kasih dokter. Kembali Bu Indra, yang lain dulu ya nanti. Oke, terima kasih untuk Bu Ika dan pendengar Radio Foster. Kiranya jawaban dari Dr. Cho bisa memuaskan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada Bapak David Sungkono mau langsung bertanya, Bapak David Sungkono. Ya, terima kasih Bu. Hai, good afternoon Dr. Jeremy, it's me.
Hi, David. Saya pasiennya Pak Jeremy. Oh, right. It's good to know that you are very well, Pak Jeremy. Yeah. And thank you for your presentation. But actually, I was interested on the death cases arising from the COVID sickness. Yeah. Yeah. Is there any data showing whether this death is really caused by the COVID itself or because of the comorbidity? Because they have, other problems. Yeah, thank you. Okay, thank you, Pak David. It's a very good question. From at least in our own Singapore data, I can share that majority of our death, we don't have so many, we have about 36 death, I think. Majority of them have comorbidities. Most of them are above 60 years old. Majority of them have comorbidities, means they either have darah tinggi, cholesterol tinggi, maybe old stroke before, maybe has a ring put in before. So most of them have this condition, but most of them die from lung problems. So they die from COVID lung infection or COVID pneumonia because their ventilation for the lung is so difficult that they cannot get oxygen. And therefore, I would say close to 75–80% die because the lung cannot recover. A small percentage actually die from other complications like heart attack, stroke, so on and so forth. So, and myocarditis. So, majority of our local patients die from the COVID lung. And I think this is the same internationally, even in America, as well as in Europe, when the first wave of the COVID infection came, a lot of people unfortunately cannot go to hospital, cannot get in oxygen, cannot go to ICU, so they die from the COVID lung infection. And a majority of them are above 60 years old with comorbidities. Oh, so it's good to hear that. So is it fair to assume that this comorbidity affecting the strength of the person? I think it is important to know that if you have an underlying medical condition, then you cannot compare yourself with another fit 60 years old. So it is true that if you have some underlying medical condition, your body is less able to take the same stress. So if you catch the infection and you get the stress, if you have old stroke before, you might be more difficult to fight the infection. That's true. If you are healthy and before that you have no medical condition, you may be able to fight the infection. Okay, thank you very much, Dr. Jeremy. Terima kasih, Bu Indrawati. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Dr. Berarti Dr. Bapak David. Ya, terima kasih. Salam sehat. Lalu untuk selanjutnya mungkin Ibu Rini bisa langsung bertanya. Ibu Rini langsung bertanya. Oke, kalau tidak ini ada pertanyaan dari Ibu Ana. Saya tanya dokter, anak saya 3 minggu yang lalu kena COVID. Jadi kapan boleh divaksin setelah 3 minggu? Right. So there's a question from I think her daughter, her child is having just had COVID and recovered from COVID. I think she has recovered for at least 3 weeks. So when is the right time to get vaccinated for him or her? Thank you. Yeah, first I need to find out how old is the person. Is it a young person or a child, adolescent, or old person? So I think if it is an adult, after COVID-19 infection, if you have really caught the infection, unfortunately, you can wait for up to 270 days later for you to get a vaccination. There is no benefit to get the vaccination next month or 2 months' time because you already have the antibodies. Oke, jadi kurang lebih waktunya, tapi sebenarnya lebih penting tahu umurnya dulu ya. Tapi kurang lebih ya kalau mau sampai tunggu banget ya tunggu sampai kurang lebih 270 hari lah, bisa sampai gitu. Itu rekomendasi dari Dr. Jeremy. Maaf Pak, umurnya 21 tahun Pak, gadis cewek. Alright, young adults, 21 years old. Umurnya 20 tahun. Young adults, yeah. Yeah, so young adult, 21 years old, at least in Singapore, we don't rush to vaccinate them. We let them have the antibodies to protect themselves for the next
about 8 to 9 months, so 270 days before we even consider them to go for vaccination. Oke, jadi kalau di Singapura rekomendasinya ya bisa tunggu sampai 8 sampai 9 Apa, Pak? bulan. Jadi kalau di Singapura itu bukan 8 sampai 9 bulan. Kalau di Singapura rekomendasinya itu bisa tunggu sampai 8 sampai 9 bulan. Oh, 8 bulan. Oke. 8 bulan ya, Pak, dokter. 270 hari, yes. 8 sampai 9 bulan. Ya, thank you, dokter. Thank you. I think there's a question that from Rini. She's asking in English, so I can answer it. Maybe you can translate it. She's asking, is there any relation between COVID-19 and TENSI, hypertension? Because I think her dad experienced high blood pressure during the admission. He also has heart disease requiring ring to put in. So what causes the blood pressure to rise? Okay. It is not uncommon to see patients who have COVID-19 infection to have hypertension because, as I said, the COVID-19 infection itself can cause two things. It's either you have the infection directly affecting the heart and therefore cause inflammation, and it can also directly affect the blood vessel causing inflammation, and all this can cause a little bit of blood pressure changes. But the immune response that COVID-19 induce sometimes is so exaggerated that you can also get hypertension as a result of an immune response. So those patients who are heart patients already have a risk of developing TENSI. So if they are already on obat, then sometimes this will also contribute. When we first started, we have a concern about ACE inhibitor. So we find out that this COVID virus likes to attach itself to the heart muscle through the same ACE inhibitor channel. So we also postulate that there may be some relationships with all these direct virus activation of the blood pressure problem. Oke. Jadi ini pertanyaan bagus dari Bu Rini. Ini ada nggak sih kemungkinan kalau COVID-19 ini bikin tensi naik? Jadi memang pada dasarnya untuk pada kasus COVID-19 ini bisa saja ditemukan tensinya langsung naik juga. Kenapa? Karena kan untuk masalah COVID-19 ini dia juga bisa menyerang jantung, jadi juga bisa menyerang pembuluh darah, jadi bisa bikin tensi sedikit naik. Itu yang satu. Dan kedua apa? Bisa juga karena respons imunnya terlalu tinggi, jadi bisa juga karena COVID-19 jadi langsung tambah juga, langsung naik tensinya naik. Ya, kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya itu COVID-19 ini tuh juga itu menempel di reseptor, atau dia nempel di tempat sel yang sama, di mana tempat kita untuk menaruh tempat obat darah tinggi. Jadi kemungkinan besar mungkin karena hubungan inilah makanya COVID-19 ini bisa menyebabkan tensi naik seperti itu. Oke, mudah-mudahan jawaban dari dokter cukup bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Ada satu lagi pertanyaan, bagaimana perbedaan dari hasil lab? Di SARS-CoV-2 dengan standar atau nanti per ini aja ya, per message aja nanti. Lalu mungkin ini ada saya berikan ke Ibu Ika, di pendengar Radio Foster ada 2 pertanyaan lagi, silakan Ibu Ika. Ya Bu Indra, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari orang nih. Sebentar. Oh, keliru. Ini sama juga kasusnya pernah COVID Dokter Vika dan usianya 42 tahun, sering berdebar-debar di dada, cuma coba cek kok katanya nggak apa-apa jantungnya. Tapi ini khawatir gitu, apa saya itu gejala sakit jantung, berat badannya 95, kadang asam lambungnya sering naik ya, dan darah tingginya itu sudah ada dari keturunan gen gitu. Alright, so there's a questions from a survivor of COVID-19. He's an obese 90 years obese man, 90 kilograms, and he is often have a gastric problem, but then after COVID-19, he said that he felt his heart skip a bit, so he has palpitations, and he had been checking with the doctors, with the local doctor. He said that, but the local doctor says that his explanations are fine. So is it possible that there's something like heart problems, or is it something else? Thank you. Okay, so I think we can take some experience from myself for patients who have got vaccine.
So very commonly in Singapore, we do see a lot of patients coming to see us after vaccine because they have palpitation, the heart skip a beat, and almost always they have some gastric symptoms. So they have some gastric acid reflux symptoms. And after we do a check to make sure it's not myocarditis, there's no other major heart problem, the Holter ECG is all okay, we treat the gastric acid reflux and most of them are better. So I think in the COVID-19 infection patients, they will also have a certain percentage of them having a lot of gastric hyperacidity, which sometimes can cause you to have a skip beat or extra beat. So if that is the problem, then I think you may want to just see a doctor, get some obat for gastric reflux, and it might help rather than not always often due to just the heart problem itself. Ini memang pengalaman dari Dr. Jeremy juga. Jadi pasca vaksinasi itu banyak yang berobat ke Dr. Jeremy karena tiba-tiba dadanya rasa nggak enak, deg-degan, sakit-sakit juga. Dan memang setelah kita periksa jantung-jantungnya, kita sampai periksa EKG rutin 24 jam, kita lihat itu bahwa nggak ada masalah, tapi kita mungkin pikir kayak mungkin masalah perut ya, masalah gaster ya, masalah lambung ya. Setelah dikasih obat lambung, ternyata jadi membaik. Jadi mungkin pertimbangannya adalah mungkin coba kita obatin dulu masalah lambungnya. Kalau memang masalah lambung itu tidak terlalu bermasalah, yang sudah diobatin, ya kemungkinan besar itulah penyebab jadi deg-degan ya. Dengan asumsi semuanya normal, katanya. Oke, satu lagi Dr. Vika. Ini menanyakan pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi komplikasi jantung pada pasien COVID. Okay, that's a good question. So he's asking the question: is what are the examinations needed to determine whether the patient has a complications related to COVID-19 related to the heart? Thank you. Okay, so most of the time, if there is a COVID-19 infection and the patient is hospitalized, I think in every country it's the same. They will check the heart, they will do basic EKG, they will do echo to look for myocarditis, they will do blood tests to look at the biomarkers for any evidence of heart muscle damage. If any of these things are abnormal, then they may go ahead and do even more studies like, for example, do a Holter or ECG telemetry. If the patient has got chest pain, which is a very big complication, then you might have to do a CT scan of the heart or the CT scan of the pulmonary artery to exclude clots. So these are the things that we will do step by step. Oke, jadi kurang lebih apa yang dilakukan ya kalau misalnya dirawat di rumah sakit, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan standar ya. Kita akan cek EKG, kita akan cek darah untuk melihat apakah ada kerusakan jantung, kita juga akan lakukan ekokardiografi, dan kalau misalnya memang dikeluarkan itu normal-normal semua, biasanya kita stop. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak normal, mungkin kita akan lanjutkan dengan ke Holter atau telemetri EKG dan untuk pemeriksaan lainnya. Tapi prinsipnya yang bisa diperiksa mungkin EKG, cek darah, ekokardiografi, dan mungkin kalau misalnya ditemukan tidak bermasalah, akan ditambahkan lanjutan. Oke. Ya, terima kasih sekali dokter. Ya, saya kembalikan Bu Indra. Terima kasih. Mudah-mudahan pendengar Radio Poster bisa puas dengan jawaban Dr. Jo. Untuk pertanyaan terakhir dan yang penting satu pertanyaan singkat ya. Bapak Julius silakan. Bapak Julius, tolong dibuka audionya Pak Julius. Untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan kurang lebih sama, itu saya jadikan satu. Silakan Pak Julius, silakan bertanya. Saya punya anak umur 25 tahun dan sekarang lagi COVID. Nah, udah 2 minggu. Nah, selama sakit COVID ini detak jantungnya selalu di atas 100, bahkan sampai 130. Apakah ini karena COVID dan apa perlu pemeriksaan lanjutan? Terima kasih. Right. So his child is having COVID-19 right now. His child is 25 years old right now, and during his COVID-19, during his course of disease, his son complained of having a higher heart rate, so above 100. So he was wondering whether this is due to the COVID or something else. Thank you. Yeah. So for young people, usually we see that. The good news is that most of them will recover fully from COVID-19, right? So at least Pat doesn't need to worry. Most of them will recover with very little problems unless they develop complications like myocarditis, which is not that common. But during an acute infection from any infection, whether COVID-19 or not COVID-19, you can have a higher heart rate just because you're having an infection. So if you're having a fever, you will naturally have a higher heart rate. If you are having, for example, dehydration, you're not eating well, you will naturally have a higher heart rate. So the higher heart rate is just a sign of an infection. But for COVID-19 specifically,
I think the immune response generated by young people, especially under 30 years old, may cause you to have a higher heart rate because of a hyperimmune response. They normally do not last long term, and they will subsequently go back to normal. If they don't, then some patients will need a little bit of medication just to regulate. And again, we see this very commonly in our young people who has gone for vaccination and they come and see us because their heartbeat is fast. Oke, jadi untuk Bapak Julius, anaknya mungkin akan recover dengan baik karena bisa anak muda itu akan recover dengan baik kecuali kalau misalnya ada komplikasi. Jadi tenang saja Pak Julius ya. Nah, jadi untuk masalah detak jantung yang lebih tinggi, jadi sebenarnya itu mungkin saja bisa bukan karena COVID, tapi tidak hanya karena COVID, tapi mungkin adalah sebuah tanda-tanda dari infeksi. Tidak hanya infeksi karena COVID, tapi infeksi lainnya juga bisa menyebabkan denyut jantungnya tinggi. Misalnya, kalau misalnya demam, akan bikin denyut jantung akan lebih tinggi juga. 1. 2, kalau misalnya dehidrasi, kurang makan, atau lemas juga bikin denyut jantung lebih tinggi juga. Dan ketiga, mungkin pada beberapa kasus kita juga, karena anak muda ini imun responsnya lebih bagus, jadi karena imun responsnya bagus, dia itu akan menciptakan sebuah respons imun yang sangat cukup berlebihan dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Jadi apa yang terjadi? Itu akan bisa meningkatkan denyut jantungnya juga. Biasanya ini juga kita temukan juga pada pasien-pasien muda yang habis divaksinasi tiba-tiba melakukan deg-degan, kita juga menemukan kasus yang sama juga. Seperti itu Pak Julius. Terima kasih. Oke. Oh ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Julius. Kita doakan untuk Ananda dari Bapak Julius cepat pulih kembali. Tuhan akan menyembuhkan dan Tuhan akan tolong. Oke, saya rasa untuk sesi tanya jawab untuk sore hari ini saya tutup sampai di sini karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Untuk selanjutnya presentasi dan sesi tanya jawab kita lalui. Maka tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami mohon bantuan untuk Dr. Jo untuk memberikan closing statement. Before the event come to an end, please Dr. Jo give us the closing statement for us. Thank you, Dr. Jo. Okay, so selamat siang again. I think thank you for staying with us for the last 1 hour plus. We still have 77 people here. I think everybody just right now, the most important thing is stay safe, take care of yourself. If you don't feel well, you may want to go to see a doctor, but make sure when you go out, you wear masks and take extra precaution. I think Indonesia right now, the cases are going up. That's why everybody has to go through this lockdown period like what we have in Singapore. It is a painful thing, but it will work. And if we all believe it will work, everybody just do their part, stay at home, don't interact, the virus will not be able to spread. And if the virus don't spread, then your hospital will have a chance to see patients and treat them. Otherwise, when too many people go to the hospital suddenly, it is very difficult for most of the hospital to look after sick patients. So I think everyone will do their part, and hopefully this infection in the next 2 weeks will start to improve and things will improve slowly after that. Oke, Dr. Vika mungkin translate. Oke, jadi memang ini kondisi yang sangat berat untuk kita semua untuk masalah COVID-19 ini, dan kita juga tahu karena masalah COVID-19 ini juga karena masalah yang sangat berat, itu juga sampai harus melakukan lockdown, ya, apalagi di Indonesia. Tapi kita harus percaya bahwa lockdown ini akan berhasil, dan kita semua harus percaya bahwa lockdown ini akan sukses juga. Dan kalau semua orang percaya dan semua orang berperan untuk mengenam lockdown ini, tidak bertemu dengan orang, tidak bertemu seperlunya, dan kita bisa membatasi pergerakan, pakai masker dan lain-lainnya, kita bisa mengontrol pergerakan virus ini. Dan kalau kita bisa mengontrol pergerakan virus ini, kita bisa menekan kasus. Dan kalau kita bisa menekan kasus, tidak sampai semua orang bisa sakit bersama dan harus ke rumah sakit, dan semua orang yang sakit bisa dapat kejahatan di rumah sakit, dan kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Jadi stay safe everyone. Oke, terima kasih kepada Dr. Jeremy Cho dan Dr. Vika, presentasinya luar biasa. Maka sebelum kita menutup acara ini, Ibu Sriyanti berikan pengumuman kepada kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bu Indra. Saya maaf minta tolong, saya ini tutup layar karena jaringan saya terganggu. Sekali lagi kami dari sahabat Dr. SOS Global Ministry mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jeremy Cho atas sharing informasinya di event sore hari ini. Mbak Kiono, dengar nggak? Halo.
Halo, mungkin saya akan lanjutkan aja ya, mungkin gini. Oke. Dalam kesempatan ini, kami dari Sahabat Dokter SOS Global Ministry mengumumkan bahwa Sahabat Dokter akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore pada setiap minggunya. Dan Sahabat Dokter akan kembali hadir pada tanggal 24 Juli jam 3 sore waktu Jakarta, yang mana pembicaranya adalah Dr. Lulus Handayani dari Adi Husada Cancer Center dengan topik radiasi di masa pandemi. Jadi pada saat masa pandemi ini, bagaimana trik-trik atau saran dari Dr. Lulus untuk menjalankan radiasi ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa share untuk flyer ini ke